Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya bagi mahasiswa Politeknik Hati Padang, kita berjumpa di program mata kuliah Pembiayaan Logistik dengan topik kali ini yaitu metode harga pokok proses sesi kedua. Nah, pada sesi kedua ini kita akan membahas mengenai metode harga pokok proses yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Karena pada pertemuan sebelumnya kan kita udah bahas nih mengenai metode harga pokok proses yang produknya diolah yang melalui satu departemen produksi. Nah, nanti untuk ini metode harga pokok proses di produk diolah melalui lebih dari satu departemen. Nah, ini untuk departemen pertamanya ini perhitungan biaya produksinya sama dengan untuk satu departemen. Jadi sama nih dengan metode yang ini, metode yang sebelumnya satu departemen. Nah, bedanya nanti di departemen yang B-nya itu, yang departemen berikutnya. Perhitungannya ini bersifat kumulatif, jadi nanti ditambahin biaya produksi di departemen pertama dan biaya produksi di departemen yang kedua ini, yang si B ini. Nanti harga pokok produk departemen setelah departemen pertama meliputi biaya produksi yang dibawa dari departemen pertama dan biaya produksi departemen setelah departemen pertama. Nanti dikumulatifkan nilainya. Nah, kita langsung aja masuk ke contoh. Contohnya PT Elionasari memiliki dua departemen produksi, yaitu Departemen A dan B. Data produksi dan biaya departemen tersebut pada bulan Januari 20XX adalah sebagai berikut. Di Departemen A, dimasukkan dalam proses itu ada 35.000 kilo. Sedangkan untuk produk selesai yang ditransfer ke Departemen B itu sebesar 30.000 kilo. Lalu produk selesai yang ditransfer ke gudang itu sebesar 24.000 kilo dan produk dalam proses akhir bulan itu sebesar 5.000 kilo. Untuk Departemen A dan Departemen B itu sebesar 6.000 kilo. Nah, biaya produksi pada bulan Januari itu untuk biaya bahan bakunya di Departemen A sebesar 70.000, nah di Departemen B itu udah nggak ada lagi biaya bahan bakunya. 0. Nah, nanti biaya tenaga kerja untuk Departemen A itu sebesar 155.000 dan untuk Departemen B itu sebesar 270.000. Sedangkan untuk biaya overhead pabrik di Departemen A itu sebesar 248.000 dan untuk Departemen B itu sebesar 405.000. Nah, nanti tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir untuk biaya bahan baku di Departemen A itu sebesar 100% dan biaya konversi di Departemen A itu sebesar 20% dan Departemen B sebesar 50%. Nah, kita masuk ke Departemen A, ya, departemen pertama. Jadi untuk menghitung harga pokok produk selesai di Departemen A, yang ditransfer ke Departemen B, dan harga pokok persediaan produk dalam proses di Departemen A, dilakukan perhitungan biaya produksi persatuan yang dikeluarkan oleh Departemen A. Jadi nanti hasilnya ini dikalikan dengan kuantitas produk yang selesai ditransfer yang ditransfer Departemen A ke Departemen B. Nanti diperolehlah informasi harga pokok produk yang ditransfer tersebut. Nah, jadi contohnya nih biaya bahan baku yang dikeluarkan oleh Departemen A pada bulan Januari 20X tadi kan dia menghasilkan 30.000 kilo nih produk selesai, 30.000 kilo produk selesai, dan 5.000 kilo persediaan produk dalam proses. Nih, ada 30.000 kilo produk selesai, yaitu produk jadi yang udah ditransfer ke gudang, 30 kilo. Lalu ini produk dalam proses akhir sebesar 5.000 kilo. Nah, nanti jumlah produk yang dihasilkan berarti ada sekitar 35.000 kilo. Nah, 5.000 kilonya ini berasal dari 5.000 dikali 100%. Nah, nanti kita lihat biaya dibebankannya, yaitu unsur biaya produksinya itu ada untuk biaya bahan baku sebesar 70.000 dengan unit ekuivalensinya 35.000, jadi HP per unitnya 2. Nanti biaya tenaga kerjanya, total biayanya kan 155.000 tuh sesuai dengan soal. Nah, nanti unit ekuivalensinya kan ada 31.000, dibagi nanti dengan HP per unitnya sebesar 5, dan BOP-nya 248.000. Jadi HP unit ekuivalensinya itu 31.000. Jadi nanti HP per unitnya itu adalah 8. Jadi nanti kita ngitungnya itu
untuk unit ekuivalensinya itu kan masih ingat nih, untuk BOP itu 30.000 unit yang selesai dikalikan dengan 20% dikali dengan produk dalam proses akhir itu sebesar 5.000. Jadi 20% dikali 5.000 itu sebesar 1.000. Jadi unit yang selesainya itu 30.000 ditambah persenan dari PDP akhirnya itu 1.000, jadi besar unit ekuivalensi untuk BOP-nya itu 31.000. Sama juga hubungannya dengan si ini, biaya konversi unit untuk unit ekuivalensi lainnya. Nah, nanti dapat dong total biayanya sebesar 473.000. Nanti dapat juga harga pokok per unitnya yang dijumlahkan sebesar 15. Nanti kita lihat nih biaya diperhitungkannya. Harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen B, ini nih yang produk jadi ditransfer ke gudang atau departemen B, ini kan 30.000. Harga pokok per unitnya itu adalah 15. Kan sudah kita hitung nih tadi harga pokok per unitnya 15, jadi 30.000 yang ditransfer dikali 15. Berarti harga pokok produk yang ditransfer ke departemen B-nya itu sebesar 450.000. Nah, nanti kita lihat juga harga pokok persediaan produk dalam proses akhirnya. Untuk biaya bahan baku 100%, 5.000 dikali 2, ini 2 HP per unitnya, 5.000 untuk produk dalam proses akhir. Ini 100%, jadi 10.000. Nah, biaya tenaga kerja langsungnya 20% dikali 5.000 dikali 2, 5.000. 20% dikali 5.000 dikali 8, itu 8.000, jadi dapat totalnya 23.000. Nanti 450.000 ini dikurangi dengan ditambah dengan 23.000. Jadi jumlah biaya produksi yang dibebankan Departemen A Januari 20XX sebesar 473.000. Nah, jadi kan sama nih, 473.000 diperhitungkan jumlahnya sama dengan total biaya dibebankan, harus sama, harus balance. Nah, nanti jurnal yang kita catat untuk biaya produksi Departemen A, kita catat nih biaya bahan bakunya, yaitu barang dalam proses untuk Departemen A sebesar 70.000 dan persediaan bahan baku 70.000 dikredit. Lalu untuk jurnal mencatat biaya tenaga kerja, Departemen A itu 155.000 dan gaji dan upah dikredit 155.000. Begitu juga untuk mencatat biaya overhead pabrik, biaya barang dalam proses untuk BOP Departemen A itu sebesar 288.000, lalu di kreditnya berbagai rekening yang ada di kredit 248.000. Nanti untuk jurnal yang kelima, yaitu untuk mencatat harga pokok produk jadi ditransfer Departemen A ke Departemen B. Jadi kan ditransfer nih Departemen A ke Departemen B sebesar 450.000 tadi. Jadi kita bikin 450.000 di sini. Nah, kita rinci lah tadi yang BDP ini. Nih, 10.000, 5.000, dan 8.000. Bukan. Ini 30.000 kali 2, 60.000, 30.000 dikali 5, dan 30.000 dikali 8. Nah, nanti di akhirnya itu nanti kita mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah Departemen A bulan Januari. Jadi jurnalnya itu persediaan produk dalam proses Departemen A sebesar 23.000 dan barang dalam proses untuk biaya bahan baku Departemen A 10.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A 5.000 dan barang dalam proses BOP Departemen A 8.000. Nah, nanti setelah transfer ke Departemen B, nanti Departemen B bikin lagi nih laporan produksinya. Jadi kan diterima dari Departemen A itu kan sebesar 30.000, karena yang ditransfer dari Departemen A ke Departemen B itu kan 30.000 deh. Nanti produk jadi yang ditransfer ke gudang berdasarkan data tadi, berdasarkan data soal produk selesai yang ditransfer dari B ke gudang itu kan 24.000. Nah, nih 24.000. Nanti produk dalam proses akhirnya kan 6.000. Jadi jumlah produk yang dihasilkan itu sebesar 30.000 kilo. Nah, nanti biaya kumulatif dibebankan di Departemen B. Jadi nanti biaya dari Departemen A ditambah biaya dari Departemen B itu sendiri. Jadi nanti
dari Departemen A kan udah ada nih 450.000 total biayanya. Nanti di Departemen B itu keluar lagi nih biaya untuk tenaga kerja 270.000, biaya overhead pabrik 248.000. Nanti dapat jumlah biaya yang ditambah ke Departemen B itu sebesar 675.000. Jadi total biaya kumulatif untuk Departemen B sama dengan 450.000 ditambah 675.000, totalnya 1.125.000. Nah, untuk unit ekuivalennya ini sebesar 30.000. Tadi BTK ini sebesar 27.000 dan BOP-nya sebesar 27.000. Nanti dapat harga pokok per unitnya 270.000 dibagi dengan 27.000 sama dengan 10 dan 248.000 dibagi dengan 227.000 sama dengan 15, dapat 40. Nanti hasil dari total HP per unitnya. Nah, nanti kita lihat biaya diperhitungkannya, yaitu harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudangnya berapa dari Departemen D. Kan 24.000 nih, dikali 40, karena harga pokok per unit dari Departemen D itu sebesar 40, dapatlah 960.000. Nanti harga pokok dari Departemen A, yaitu sebesar 6.000 dikali 15. Kan ini yang belum selesai nih, produk dalam proses akhir yang belum selesai. 6.000 kali 15 yang ini. 15, harga pokok dari Departemen A 15, jadi kan 90.000, tambah harga pokok dari Departemen B untuk BTK-nya itu 30.000, untuk BOP-nya itu 45.000, nanti di total semuanya jadi 165.000. Jadi nanti 960.000 ini ditambah dengan 165.000, jadi jumlah biaya produksi yang dibebankan Departemen B Januari 20 SX sebesar 1.125.000. Jadi harus sama jumlah biaya produksi yang dibebankan Departemen B-nya ini dengan total biaya kumulatif Departemen B di sini. Jadi sama kan, berarti ini angkanya benar gitu. Lalu kita masuk ke jurnal pencatatan biaya produksi Departemen B. Nah, ini mencatat penerimaan produk dari Departemen A, yaitu barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B-nya sebesar 450.000, barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A sebesar 60.000 dikredit, untuk BTK Departemen A 150.000 dikredit, dan BOP Departemen A sebesar 240.000 dikredit juga. Lalu kita mencatat biaya tenaga kerjanya. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B-nya 270.000 di sini. Lalu kita catat gaji dan upah 270.000. Lalu kita bebankan juga biaya overhead pabriknya 405.000. Ini 405.000. Lalu ya sama sih, yang bedanya itu cuman di sini jurnal mencatat harga pokok produk jadi ditransfer oleh Departemen B ke gudang. Kalau dari yang tadi itu Departemen A ke B, yang ini dari Departemen B ke gudang. Cara penghitungannya sih sama ya. Nah, kira-kira itu untuk sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.